Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kirena, kepanjangan dari Pinky Irene Aswarina, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai platform Tokopedia untuk beriklan. Saya, Pinky Novita Berliana, dengan NIM 1203-80044. Perkenalkan saya Asparina Sabila Pulungan dengan NIM 1203800048. Perkenalkan, nama saya Iren Talenta Berginting dengan NIM 120380110. Pertama-tama kita akan membahas pengenalan platform. Dimulai dari definisi Tokopedia. Tokopedia merupakan perusahaan perdagangan elektronik atau sering disebut dengan toko daring yang didirikan di Indonesia pada tanggal 6 Februari 2009 oleh William Tanuwijaya dan kantor pusatnya berada di Jakarta. Semenjak berdirinya, Tokopedia telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang berpengaruh tidak hanya di Indonesia, tapi juga berpengaruh di Asia Tenggara. Berikut ini sekilas mengenai penemu Tokopedia. Penemu Tokopedia bernama William Tanuwijaya. Beliau lahir tanggal 11 November tahun 1981 dan merupakan alma mater dari Universitas Bina Nusantara dan Harvard Kennedy School. Meskipun didirikan pada tanggal 9 Februari tahun 2009, namun secara resmi Tokopedia diluncurkan ke publik pada tahun 17 Agustus tahun 2009 di bawah naungan PT Tokopedia. Tokopedia sendiri merupakan perusahaan internet di bidang perdagangan elektronik atau lebih populer dan familiar kita kenal dengan istilah e-commerce yang memungkinkan setiap individu dan pemilik bisnis di Indonesia untuk mengembangkan, juga untuk penjual dan pembeli untuk mengembangkan dan mengelola bisnis online mereka secara mudah dan gratis. Dan Tokopedia juga memungkinkan pengalaman berbelanja online yang lebih aman dan nyaman. Berikut ini sekilas mengenai sejarah Tokopedia. Setelah berdiri di tahun 2009, di tahun 2016 Tokopedia menghadirkan produk teknologi finansial atau biasa dikenal dengan sebutan fintech. Kemudian di tahun 2017, Tokopedia meluncurkan produk Deals yang mana merupakan produk yang membantu masyarakat untuk mendapatkan penawaran terbaik dari 8 kategori. Di antaranya termasuk kategori travel dan activity. Produk ini dimaksudkan untuk membantu bisnis offline melebarkan sayap mereka secara online melalui Tokopedia. Kemudian di tahun 2019, Tokopedia meluncurkan jaringan gudang pintar bernama Toko Cabang di 3 kota yakni Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Tujuannya membantu para penjual di marketplace tersebut dalam memenuhi pesanannya. Juga di tahun yang sama, Tokopedia menghadirkan Tokopedia Salam, yaitu platform yang mempermudah masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan memiliki fitur halal filter yang membantu pengguna untuk menemukan produk halal secara lebih mudah. Kemudian pada Maret tahun 2022, layanan pemenuhan pesanan atau fulfillment Tokopedia yang sebelumnya bernama Toko Cabang bertransformasi menjadi dilayani Tokopedia. Layanan ini dihadirkan mulai dari penerimaan, pengemasan, pengiriman pesanan, hingga penanganan jika ada kendala transaksi. Kemudian baru-baru ini, tepatnya pada Maret 2023, Tokopedia mengumumkan jajaran kepemimpinan baru, di mana CEO sebelumnya yaitu William Tanuwijaya digantikan oleh Melissa Siska Juminto yang memimpin Tokopedia sebagai Presiden Unit Bisnis E-commerce sekaligus sebagai Chief Human Resources Officer di Goto. Tokopedia juga pernah menggandeng BTS dan Blackpink pada tahun 2019 sampai tahun 2021 sebagai brand ambassador mereka. Kita sendiri tahu bahwa BTS dan Blackpink merupakan dua grup band asal Korea Selatan yang sangat terkenal, sehingga hal ini diharapkan dapat menaikkan engagement dan meningkatkan antusiasme orang untuk menggunakan platform Tokopedia. Oke, kita langsung masuk ke cara kerja.
Nah, jadi Tokopedia ini menggunakan sistem C2C, yaitu consumer to consumer. Jadi consumer to consumer ini adalah di mana klien bisa membeli dan juga menjual barang apapun yang mereka inginkan. Lalu yang kedua, penjual mendaftar dan menyimpan barang jualan di situs Tokopedia. Lalu cara kerja yang ketiga yaitu pembeli membeli barang yang mereka butuhkan dan inginkan di Tokopedia. Lalu yang keempat, penjual mengirim barang ke pembeli. Dan yang kelima, pembeli menerima barang yang sudah ia pesan atau beli. Lalu ini langkah-langkah cara untuk membuat akun toko. Jadi sebelum kita membuat akun untuk berjualan, kita terlebih dahulu harus membuat akun untuk pembeli. Jadi yang pertama itu kita harus daftar, lalu yang kedua kita pilih metode verifikasi, lalu yang ketiga kita tunggu kode verifikasi yang akan dikirimkan oleh Tokopedia melalui WhatsApp. Lalu setelah kodenya dikirim oleh Tokopedia lewat WhatsApp, kita masukkan kode tersebut ke dalam Tokopedia tadi. Lalu kita masukkan identitas kita seperti nama, alamat, dan lain-lain. Lalu akun sudah bisa kita gunakan untuk membeli produk atau barang yang kita inginkan. Lalu untuk mengganti akun kita menjadi akun untuk berjualan, kita klik menu utama, lalu yang kedua, klik mau mulai berbisnis, buka toko gratis. Lalu yang ketiga, kita klik buka toko gratis. Lalu setelah itu, tulis nama toko yang ingin kalian buat. Lalu yang kedua, masukkan alamat toko yang benar dan lengkap. Dan ini harus hati-hati dalam membuat nama toko karena tidak bisa diganti. Dan ketiga, klik buka toko gratis. Nah, ini akun untuk penjualan kalian sudah bisa digunakan. Lalu kita lanjut ke kelebihan dan kekurangan dari Tokopedia. Nah, jadi yang pertama itu situs web cukup menarik. Kenapa? Karena Tokopedia memiliki warna tema yang hijau, di mana warna hijau itu sangat menyegarkan dan membuat kesan yang fresh gitu. Lalu yang kedua, banyak memberikan layanan promo gratis ongkir, dan juga Tokopedia banyak memberikan promo-promo diskon menarik. Lalu yang ketiga, harga yang relatif cukup rendah atau murah. Lalu keempat, menyediakan banyak fitur atau layanan. Lalu yang kelima, Tokopedia memiliki banyak pilihan jasa pengiriman. Dan yang terakhir, jaminan keamanan pada setiap transaksi. Nah, lalu untuk kekurangan dari Tokopedia ini sendiri, yang pertama, seringkali dialami terkendala masalah error di website. Lalu yang kedua, waktu verifikasi pembayaran cukup memakan waktu. Lalu yang ketiga, customer service sulit untuk dihubungi. Dan yang keempat, notifikasi atau pesan dari Tokopedia ini sering tidak muncul. Lalu lanjut untuk cara kerja platform untuk iklan. Pinky, gimana Pink? Akan menjelaskan tentang cara kerja platform Tokopedia untuk beriklan. Jadi ketika kita ingin beriklan, kita perlu masuk ke bagian Tokopedia Seller. Nah, setelah muncul halamannya, kita pilih iklan dan promosi, lalu pilih tingkatkan kunjungan pembeli. Nah, setelah itu kita pilih lagi bagian Top Ads.
nanti di halaman selanjutnya kita perlu mengisi nama iklan toko kita tuh apa. Kemudian kita perlu memilih nih isi konten dari iklan kita, produk-produk kita yang akan ditampilkan di iklannya nanti. Jadi di iklan toko nanti akan menampilkan produk-produk, pesan promosi, logo, nama toko, dan link menuju ke halaman toko kita. Jadi di sini misalnya di sini contohnya ada 20 produk yang kita punya. Nah, Tokopedia sendiri sistemnya dia memberikan rekomendasi 10 macam produk yang bisa ditampilkan. Karena di sini maksimal dari produk yang akan ditampilkan itu ada 10. Setelah itu kita pilih mana saja yang akan kita tampilkan pada iklan toko. Nah, kemudian kita perlu isi pesan promosi. Nah, di bagian ini kita ceritakan keunggulan toko, produk, atau promo yang berlangsung ke calon pembeli. Di sini ada maksimal 70 karakter. Kenapa dibatasi? Karena user perlu sesuatu yang singkat tapi langsung menarik perhatian mereka. Nah, makanya di sini Tokopedia memberikan template rekomendasi copywriting bahasanya ya, kepenulisan yang gimana sih yang menarik user itu gitu. Di sini beberapa rekomendasinya kita bisa pilih dari situ atau kita bisa ketik sendiri atau kita modifikasi juga bisa. Nah, terus di samping kanan ini ada preview ketika produk kita tadi diiklankan di toko kita. Ini preview ketika kita melihat dari web dan kita juga bisa pilih preview ketika dilihat dari handphone. Nah, selanjutnya kita juga perlu menambahkan kata kunci yang spesifik agar pembeli mudah menemukan iklan toko kita di halaman pencarian. Jadi, kita bisa ketik sendiri yang sesuai dengan produk yang kita jual atau ikut nih rekomendasi kata kunci yang disediakan oleh Tokopedia. Ini kan ada beberapa ya list-listnya, juga ada data berapa kali pencarian keyword-keyword tersebut, dan ada juga biaya per 1000 kali tampilnya. Nah, setelah itu kalau kita mau masukin dari keyword kita sendiri, kita bisa ketik lalu klik tambah, atau kita kalau dari rekomendasi kita klik tanda plus warna hijau ini. Nah, selanjutnya kita atur nih biaya iklan yang direkomendasi gitu. Jadi iklan kita berpotensi tampil pada bagian rekomendasi di halaman home, feed, dan toko favorit. Habis itu kita juga buat pengaturan iklan. Nah, di sini ada jadwal tampil dan anggaran harian. Jadwal tampil ini kita bisa pilih selalu tampil atau atur jadwal sesuai kita, sesuai kemauan kita. Dan anggaran harian ini kita bisa pilih yang tidak dibatasi ataupun dibatasi. Oke, selanjutnya yaitu pembayaran. Nah, di pembayaran ini, layanan Top Ads dapat digunakan dengan melakukan pembelian kredit Top Ads. Pengguna Top Ads bisa mendapatkan potongan harga atau keuntungan lainnya menggunakan kode promo tertentu dari Tokopedia. Udah. Nah, selanjutnya yaitu bagian biaya. Jadi di bagian biaya ini ada 3 kategori iklannya. Yang pertama, iklan manual. Nah, di iklan manual ini, biaya iklan pencarian dan rekomendasi yang dikenakan kepada pengguna menggunakan sistem biaya per klik berdasarkan biaya yang ditentukan pengguna Top Ads. Kredit Top Ads akan berkurang pada saat iklan produk pengguna Top Ads pada situs atau aplikasi diklik oleh calon pembeli. Kemudian yang kedua, iklan manual. Nah, di iklan manual ini bedanya dia menggunakan sistem biaya per klik berdasarkan biaya yang ditentukan sistem otomatis Top Ads. Kemudian yang ketiga, iklan pada Tokopedia Display Network. Nah, kalau Display Network ini menggunakan sistem per tampil. Jadi, biaya iklan pencarian dan rekomendasi yang dikenakan itu yang dikenakan kepada pengguna itu berdasarkan biaya per kliknya. Dan kredit Top Ads akan berkurang pada saat iklan produk pengguna Top Ads pada situs atau aplikasi diklik oleh calon pembeli. Kemudian market share-nya Tokopedia. Nah, jadi market share-nya itu bisa kita lihat di tabel sebelah kiri.
Menurut laporan iPrice Group, Tokopedia menjadi situs e-commerce yang paling banyak dikunjungi di Indonesia pada tahun 2021. Jadi, rata-rata pengunjung laman Tokopedia secara bulanan pada periode kuartal 1 sampai 4 tahun 2021 tercatat mencapai 149,6 juta pengunjung. Nah, margin tersebut tuh dipengaruhi hal itu dipengaruhi ketika Tokopedia mulai bekerja sama dengan perusahaan transportasi online yaitu Gojek pada awal 2021 dan hal itu meningkatkan ya traffic situs dari Tokopedia itu tersendiri. Nah, ada 3 keuntungan promosi dengan iklan toko. Yang pertama, iklannya akan tampil eksklusif. Kemudian yang kedua, promosi sekaligus. Dan yang ketiga, meningkatkan kunjungan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, silakan disampaikan. Akan kami jawab di lain kesempatan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.